Makanan bukan sekedar rasa, ia adalah cerita, budaya, dan keberlanjutan. Di balik tampilan yang sederhana, singkong memiliki potensi yang luar biasa. Bumi Nusantara dikenal sebagai salah satu produsen singkong terbesar di dunia. Indonesia memiliki kekayaan olahan berbasis singkong yang terus berkembang dan bermunculan. Namun, sayangnya perkembangan ini masih belum terjadi secara merata di Indonesia. Kira-kira, apa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan olahan pangan berbasis singkong? Mampukah singkong menjadi solusi pangan masa depan masyarakat Indonesia? Selamat datang di episode pertama Kreasi Hasil Bumi, yang akan menjadi saksi langkah awal kami untuk menjelajahi pangan-pangan di bumi Nusantara ini. Jadi kami sekarang sudah berada di sudut kota Cimahi, yaitu Kampung Adat Cirende. Jadi Kampung Adat Cirende ini tuh bisa dibilang merupakan salah satu simbol ketahanan pangan nasional. Sekarang kami mau ajak kalian untuk melihat bagaimana sih cara mereka untuk mengolah pangan alternatif yang ada di Kampung Adat Cirende ini. Yuk ikutan aku terus. Sebagian penduduk Cirende sejak tahun 1918 Masehi tidak pernah menggunakan beras lagi sebagai makanan pokok. Jika masyarakat lain makanan pokoknya sangu dari beras, di kampung Cirende juga memakan sangu, tetapi dari sampel atau singkong. Perkenalkan, Akang Kang Entis. Kami warga Cirende asli. Di Cirende ini sebagai petani singkong. Kalau Akang itu mulai bertani singkong itu mulai diperkenalkan dari kecil juga, udah diperkenalkan sama orang tua, dan mulai besar, udah mulai usia dewasa udah bertani sendiri. Karena ini adalah turun temurun ya, dari warisan dari nenek moyang kita. Dari dulu memang sudah diperkenalkan singkong, jadi kita harus melanjutkan dari leluhur itu. Proses singkong itu buat rasi itu panjang, kita lihat aja ke kebun. Kampung Adat Cirende ini dikenal dengan masyarakatnya yang mandiri. Mayoritas penduduk di sana bekerja sebagai petani dengan mengandalkan kebun singkong mereka sendiri. Pada saat di kebun, masyarakat kampung Cirende memiliki tradisi untuk tidak menggunakan alas kaki, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada alam semesta. Sebelum menanam, para petani harus melakukan ritual berupa doa sebagai permohonan dan ungkapan syukur kepada leluhur dan Sang Pencipta agar diberikan hasil panen yang cukup. Begitu pula saat panen, para petani melakukan ritual adat sebagai ungkapan terima kasih atas hasil bumi yang sudah diberikan. Pun amit tabe pun, ampun kayak besar ibu tobatkan masalaksa, nyunkan dihapunten tilura sebas rambut, tiana sebas dampal, agung nak kagustin masuci jemarna ka orang sedaya. Nada amit nada widi disimkurin sejangalah sampe mugi aya dina panang tewan Gusti, aya dina kaduan Gusti. Suka anu ngala, suka nu diala sabarangna Gusti nu kagungan. Setelah menyampaikan doa kepada Sang Pencipta, Kang Entis pun mulai menarik satu persatu singkong dari tanah, seolah sedang menggali rezeki yang tersembunyi di perut bumi. Di kampung adat Cirende, tidak ada yang namanya panen raya di ladang. Karena bagi mereka, panen bukanlah perayaan, melainkan sebuah siklus kehidupan. Panen dilakukan, ya, ketika persediaan di rumah sudah mulai menipis. Setiap panennya, Kang Entis bisa menghasilkan 2 kintal singkong atau 5 karung penuh. Dipanen secukupnya untuk menyambung hidup setiap harinya. Singkong merupakan tanaman sederhana, tumbuh tanpa banyak tuntutan. Namun, ia pun punya tantangan sendiri.
Hujan yang berlimpah bisa membuat tanah terlalu basah dan menjadikan singkongnya menjadi busuk. Tapi itu hal biasa, karena tidak semua yang ditanam akan tumbuh, dan tidak semua yang tumbuh akan panen. Memanen singkong bukan perkara terburu-buru. Tangan kita harus sabar menariknya, karena jika asal menarik, batang bisa patah dan umbinya akan tertinggal di dalam tanah. Ini teknik buat membersihkan tanahnya, pakai batangnya ditajamnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tanahnya biar bersih. Mau coba dong, Kang? Enggak, Aja, Mbak. langsung masukin aja ke karung. Yang mana nih? Yang mana aja? Yang mana aja, sama aja. Ini deh. Gini aja. Tapi ini kulitnya? Iya, nggak apa-apa. Oh, Udah dibuang kalau kulit hitamnya, kalau kulit yang putihnya kita buat deng-deng. oh iya. Oke, jadi ini singkong yang udah kita panen tadi hasilnya lumayan banyak ya, 5 pohon kurang lebih dapat 1 karung penuh. Nah, abis itu batang-batangnya itu mau kita tanam lagi di sini ya, Kang? Iya. Jadi ini mau kita gali dulu, baru ntar kita masukin lagi batang pohon singkongnya itu. Sebelum menanam, lahan yang baru dipanen harus dilebur terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menanam kembali. Setelah panen, batang-batang tua yang telah selesai tugasnya tidak dibuang begitu saja. Mereka akan digunakan kembali untuk ditanam. 1 batang akan dibagi menjadi 3. Baru kemudian ditancap ke dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 20 cm. Masing-masing batang diberi jarak sekitar 50 cm. Sama seperti saat panen, sebelum melakukan proses menanam, para petani harus melakukan doa sebagai bentuk permintaan izin untuk menanam kepada Sang Pencipta dan leluhurnya. Pun amit sejak melaksampe ka Gusti Nu Suci, Gusti Nu Maha Tunggal, saja nitipkeun ka bumi ieu tangkal sampe mugi dina kaluan Gusti, dina pangaran Gusti. Nah, nitip ka bumi suka nu melak, suka nu depelak, sabaraha Gusti nu kagungan. Nah, segitu aja jaraknya cukup. Oke. Jadi tinggal di bawahnya lagi. Mau Mau coba, Kang? Setelah itu, pohon tidak perlu terus disiram. Itulah kelebihan menanam singkong. Tidak banyak perlakuan spesial yang perlu diberikan. Hanya perlu membersihkan sekitar dari tanaman liar yang tumbuh. Oke, jadi singkong yang udah kita panen ini, yang udah sekarung penuh, bakal kita olah menjadi rasi atau beras singkong. Kita bakal bawa kemana, Kang? Ini ke tempat pengolahannya. Ya. Oke, boleh. Sekarang yuk. Iya. Jauh, Kang, dari sini pengolahannya? Dekat.